Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumasia dengan NIM 40124111074. Di sini saya berasal dari kelas 3E Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan di video saya kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip hukum apa saja yang dikenal dalam hukum diplomatik. Tapi sebelum saya menjelaskan terkait prinsip-prinsip hukum apa saja yang ada di dalam hukum diplomatik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik. Dalam hukum diplomatik terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pelaksanaan diplomasi internasional. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam prinsip-prinsip hukum diplomatik. Yang pertama, prinsip kedaulatan negara. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum diplomatik. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan berhak menentukan kebijakan internal maupun eksternalnya tanpa campur tangan negara lain. Prinsip ini berarti setiap negara berdaulat berhak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk menerima atau mengirim misi diplomatik. Negara penerima memiliki hak untuk menolak diplomat tertentu. Dan kedaulatan negara harus dihormati dalam setiap aktivitas diplomatik. Selanjutnya, contoh penerapan, yaitu Indonesia sebagai negara berdaulat dapat menentukan sendiri dengan negara mana saja akan menjalin hubungan diplomatik, seperti keputusan untuk tidak mengakui Israel sebagai negara. Selanjutnya, yang kedua, prinsip kekebalan diplomatik. Prinsip ini memberikan perlindungan khusus kepada diplomat agar dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman dari negara lain atau negara penerima. Kekebalan diplomatik mencangkup kekebalan pribadi, yaitu diplomat tidak dapat ditangkap atau ditahan. Tempat tinggal diplomat tidak boleh dimasuki tanpa izin. Diplomat bebas dari yurisdiksi pidana negara penerima. Perlindungan terhadap keluarga diplomat. Selanjutnya ada kekebalan fungsional, yaitu kekebalan dalam menjalankan fungsi resmi, perlindungan terhadap dokumen dan komunikasi diplomatik, kekebalan bergerak dan dalam wilayah negara penerima. Contoh, jika seorang duta besar melanggar lalu lintas, ia tidak dapat ditilang oleh polisi setempat karena memiliki kekebalan diplomatik. Selanjutnya yang ketiga, prinsip inviolabilitas, yaitu prinsip ini menjamin bahwa perwakilan diplomatik, tempat tinggal, dan komunikasi diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Inviolabilitas meliputi gedung kedutaan tidak boleh dimasuki oleh pihak berwenang negara penerima tanpa izin, dan arsip dan dokumen, semua dokumen diplomatik tidak boleh dibuka atau disita. Komunikasi korespondensi diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan. Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau diperiksa isinya. Contoh kasusnya yaitu ketika demonstran berusaha menyerang gedung kedutaan, negara penerima wajib memberikan perlindungan khusus karena gedung kedutaan bersifat inviolable. Selanjutnya yang keempat, yaitu prinsip timbal balik. Prinsip ini mengatur bahwa perlakuan yang diberikan kepada diplomat suatu negara harus dibalas dengan perlakuan yang sama. Prinsip timbal balik mencangkup fasilitas dan privilege yang diberikan harus setara, jumlah staf diplomatik yang diizinkan harus sebanding, tingkat akses dan kebebasan bergerak harus seimbang, dan perlakuan protokoler harus setara. Contoh, jika Indonesia memberikan kekebalan penuh kepada diplomatik Amerika, maka Amerika juga harus memberikan perlakuan yang sama kepada diplomatik Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, prinsip persona non grata.
Prinsip ini memberikan hak kepada negara penerima untuk menolak atau meminta penarikan diplomat tertentu yang dianggap tidak diinginkan. Penerapan prinsip ini yaitu negara penerima dapat menyatakan diplomat sebagai persona non grata, tidak perlu memberikan alasan yang detail. Negara pengirim harus menarik diplomat yang bersangkutan dan biasanya diterapkan karena alasan politik, keamanan, atau pelanggaran protokol. Selanjutnya yang keenam, yaitu prinsip non-interferensi, yaitu diplomat dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Prinsip ini meliputi tidak boleh terlibat dalam politik internal negara penerima, tidak boleh mendukung partai politik tertentu, tidak boleh menghasut atau mempengaruhi kebijakan domestik, dan harus menghormati sistem pemerintahan negara penerima. Selanjutnya, yang ketujuh, prinsip perwakilan. Diplomatik bertindak sebagai wakil resmi negaranya dan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan negara. Pengirim melakukan negosiasi atas nama negara, menandatangani perjanjian dalam batas kewenangan, dan menyampaikan posisi resmi pemerintah. Selanjutnya, kedelapan, yaitu prinsip komunikasi dan laporan. Diplomat memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan politik dan ekonomi negara penerima, menjaga komunikasi dengan negara pengirim, memberikan informasi akurat tentang situasi setempat, dan memelihara hubungan baik antar kedua negara. Selanjutnya, kesembilan, yaitu prinsip perlindungan warga negara. Diplomat memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan warga negara yang berada di negara penerima, memberikan bantuan konsuler, membantu dalam keadaan darurat, dan memfasilitasi urusan administratif warga negara. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, prinsip protokol dan etika diplomatik, mencangkup tata cara dan aturan dalam hubungan diplomatik, yaitu urutan presidensi diplomat, tata cara penyampaian kredensial, protokol kunjungan dan pertemuan, dan etika dalam komunikasi diplomatik. Landasan hukumnya yaitu prinsip-prinsip ini telah dikodifikasi dalam beberapa konvensi internasional, terutama yang pertama itu ada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, dan yang kedua Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, dan yang ketiga Konvensi Wina 1963 tentang hukum perjanjian, dan yang keempat itu Konvensi Wina 1975 tentang perwakilan negara dalam hubungan dengan organisasi internasional. Pentingnya prinsip-prinsip ini yaitu prinsip-prinsip hukum diplomatik sangat penting karena yang pertama, menjamin stabilitas, memfasilitasi komunikasi, mencegah konflik, melindungi diplomat, dan mempromosikan kerjasama. Baik, sekian penjelasan yang saya sampaikan terkait prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum diplomat. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.